Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Septian Kurnia dari Agroteknologi 3B dengan NIM 1207060046. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekologi tanaman dan ekologi tumbuhan. Sebelum mengenal apa itu ekologi tanaman dan ekologi tumbuhan, baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa pengertian ekologi sendiri. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkaran sekitarnya. Dalam ilmu kehidupan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Yang pertama adalah ekologi tanaman. Ekologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungannya. Tanaman membutuhkan sumber daya kehidupan dari lingkungannya dan mempengaruhi lingkungan begitu juga. Sebaliknya, lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, ekologi tumbuhan. Sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik tentang interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk hidup memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah, atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya. Sejarah ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel sebagai ekologi pada tahun 1866. 3 tahun setelah mempublikasikan istilah ini, Haeckel mendefinisikan ekologi sebagai seluruh ilmu tentang hubungan organisme dengan lingkungannya, serta hubungan yang dapat diperhitungkan dalam arti yang lebih luas pada semua kondisi keberadaannya. Charles Krebs kemudian memisahkan ekologi dari kajian fisiologi. Ia memberikan penjelasan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi makhluk hidup yang menjelaskan tentang distribusi dan keragaman makhluk hidup. Dalam interaksi lingkungannya, ekologi tetap tidak terpisahkan dengan fisiologi. Definisi ekologi Krebs kemudian dijadikan inti dari kajian ekologi sendiri. George Evelyn Hutchinson, 1903 sampai 1991, disebut sebagai Bapak Limnologi dan Bapak Ekologi Modern. Ia secara komprehensif mengamati dan mengukur secara empiris faktor-faktor organik dan lingkungan yang mempengaruhi biota suatu danau, serta meletakkan dasar-dasar relung ekologi. Ekologi kemudian menjadi populer sekitar 1960-an. Perkembangan keilmuan ekologi dan hubungan dengan ilmu pengetahuan lain terjadi pada 1968 dan tahun 1970. Dengan timbulnya gerakan kesadaran lingkungan, masyarakat mulai memikirkan masalah polusi, pelestarian alam, kependudukan serta konsumsi pangan dan energi. Sebelum tahun 1970-an, ekologi masih dipandang sebagai bagian dari biologi. Setelah ekologi menjadi disiplin ilmiah yang terpisah dari biologi, kajian ekologi berkaitan dengan proses-proses fisik dan biologis yang menghubungkan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Pada masa kini, ekologi dikaitkan dengan beragam bidang ilmu lain karena kompetensinya yang tinggi mulai dari filsafat hingga matematikanya. Ruang lingkup ekologi. Kajian dalam ekologi dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang kajian yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, mikroba, yaitu yang pertama, sinokologi, sering disebut dengan ekologi komunitas, yaitu kajian ekologi yang mempelajari komunitas makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, autoekologi adalah kajian ekologi yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau populasinya saja yang berinteraksi sesama jenis dan lingkungannya, terutama hubungannya dengan sejarah kehidupannya atau fenologinya, dan dinamai ekologi populasi. Ekologi tumbuhan merupakan suatu penelaah tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan atau vegetasi atau flora secara keseluruhan atau hanya menelaah populasi tumbuhan atau spesies secara khusus saja baik pada lingkungan darat atau terrestris
maupun lingkungan perairan atau akuatik. Manfaat penerapan ekologi. Yang pertama, ekologi tumbuhan. A. Mempelajari dunia tumbuh-tumbuhan di dalam lingkungannya telah menghasilkan pengetahuan dasar yang sangat luas tentang berbagai hal. Misalnya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan sistem ekologi, dan konservasi. B. Ekologi tumbuhan secara khusus mempunyai peran yang penting dalam membantu mengatur keseimbangan lingkungan. Sistem ekologi tidak terganggu. Yang C. Terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya produksi pertanian, kehutanan, dan pertambangan, baik untuk yang dapat dipengaruhi atau tidak. Konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya. Yang D. Untuk sumber daya alam yang dilindungi, analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruh terhadap tumbuhan dan lingkungannya. Yang kedua, ekologi tanaman. A. Lingkungan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan organisme lainnya yang hidup di muka bumi. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang lingkungan tumbuh tanaman sangat dibutuhkan agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat menghasilkan produksi yang optimum. Dalam agroekosistem, lingkungan tumbuh tanaman menjadi bahan pertimbangan dalam rancangan bangun aktivitas budidaya yang akan dilakukan. Desain landscape dari budidaya tanaman juga sangat tergantung pada lingkungannya. B. Pengurangan penggunaan bahan kimia dapat menjadi aktivitas budidaya untuk mencegah terjadi degradasi lingkungan menjadi pengetahuan ekologi tanaman. Semakin penting dalam merancang bangun sistem budidaya pertanian. Yang C. Pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal dengan dampak seminim mungkin merupakan sistem pertanian yang menjadi idaman. Selanjutnya, manfaat mempelajari ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman. Yang pertama, ekologi tumbuhan. A. Mempelajari konsep ekosistem, komunitas, dan populasi. B. Mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peranan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas. C. Mempelajari struktur dan komposisi vegetasi, suatu ekosistem dan habitat. D. Mempelajari aliran energi dan daur biogeokimia melalui metabolisme, siklus hara mineral, dan siklus air. E. Mempelajari hubungan tempat tumbuhan dengan, yang pertama, komposisi dan struktur vegetasi. Yang kedua, mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan, yang C, komposisi struktur vegetasi. Yang kedua, ekologi tanaman. Tujuan utama mempelajari ekologi tanaman adalah memperoleh hasil yang optimal dari teknik budidaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan sebagai warisan untuk anak cucu kita. Sekian materi tentang ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.